pergi ke satu tempat wisata tapi merasakan pengalaman yang kurang enak? Kita tuh naik boot kecil, tapi nggak dikasih safety dan itu lumayan jauh jaraknya. Oh Kita iya, gue ngelewatin pernah sungai. sih. Iya. Nggak dipakein safety dan itu tuh oleng. Nah, hari ini spesial banget nih, kita ditemani oleh dua sahabat baik aku yang sudah kita undang langsung dari BUMN yang pastinya kalian pasti udah tahu sih. Tapi aku nggak mau memperkenalkan mereka, biar mereka aja yang langsung perkenalan sendiri ya. So, halo, selamat siang. Hai. Apa selamat kabar? Baik, Luar biasa, Luar biasa luar ya. biasa. Kelihatan sih dari senyumnya luar biasa. Oke, so langsung perkenalan diri dulu ya kan? Boleh dari siapa nih? Boleh, dari Kak Wahyu. Oke, halo teman-teman Detox. Aku Wahyu, biasanya dipanggil Wai. Aku dari Wai. PT Wai ya? Pegadaian. Ya, dan sekarang Oke. di Corporate Communication di PT Pegadaian kantor pusat. Oke, dari teman-teman Pegadaian. Yang apa tuh tagline-nya Pegadaian yang paling terkenal tuh? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, yang kedua silakan Bang. Halo, gue MJ Siam Pradinata atau dipanggil MJ biasanya Oke. kan. Wow. Gue sehari-hari bekerja di Corporate Legal atau Departemen Hukum dan Kepatuhan yang ada di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di ID Food. Nah, teman-teman kalau misalnya ada mau main ke ID Food, kabarin kita gitu. Wih, ID Food. Nanti kita tanya-tanya Iya. dulu nih, di ID Food tuh ngapain, di Pegadaian tuh ngapain gitu Oke. kan. Boleh. Tapi kalau teman-teman mau main-main nih gitu ke akun sosial medianya Wahyu dan Bang MJ, di mana Bang Instagramnya boleh? Instagram @justian24, TikTok @m_justian. Oke, kalau Wahyu? Kalau aku TikTok dulu ya. @wahkuy Y-nya 3 dan Instagram Wahyu Purnomo Aji I-nya 3. Wih, kenapa Oke. tuh, ada nggak sih secara spesial kenapa I-nya mesti 3 gitu? Aku suka angka 3. Sama loh. Iya ya. Iya, karena lahir bulan 3 kali ya. Aku lahir bulan 9 sih, tapi anak Bulan ketiga. berapa? 3 kali 3 9. Oh, oke. Maksa Oh, iya. Ebo. Hari ini tanggal 3 ya. Oh iya. Wow. So I like Wow. this day. Ini nggak disengaja loh. Iya kan? Kan kita juga bertiga. Kita Wow, bertiga. ganjil sekali ya. Thank God because of 3. Oke, terima kasih sudah mau main-main nih untuk bagi-bagi cerita hari ini untuk teman-teman Detox. So, hari ini Detox ini biasanya kita bahas seputar tentang destinasi. Jadi bisa destinasi dalam atau luar negeri, yang pastinya sesuatu yang bisa memberikan kemajuan lah terhadap produk-produk wisatanya di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, ITDC ini kan sekarang kita di rebranding nih. Dulu ITDC itu namanya Indonesia Tourism Development Corporation. Oke. Tapi sekarang di rebranding menjadi InJourney Tourism Development Corporation. Karena kita kan sekarang berada di bawah holding kita InJourney. Jadi kita sekarang ada dalam satu ekosistem aviasi dan pariwisata. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin lebih familiar sama destinasi kita kali ya. Kita kan ada 3 nih, ada Nusa Dua Bali, Wow. ada Mandalika Lombok, Wow. dan yang ketiga yang paling eksotis, yang paling baru Wow. itu namanya adalah The Golomori di Labuan Bajo. Wih, Golomori. Golomori. Anyway. Wow, Gue gak pakai lagi bajunya. wow. Gimana wow. caranya Coba ya? sekali lagi dong. Anyway. Oke. Ditunggu lah endorse-nya. Oke. Soalnya Golomori bagus banget kalau aku lihat Iya. dari ininya, landscape-nya. Itu kan? Nah, Tadi ini ada tunjukin nih ya. Golomori. Ya kan? Ah, Kayak ah. ini jarang gitu loh nggak sih di Indonesia kalau kayak gini. Karena emang masih destinasi baru kali ya. So Mm-mm. memang itu jadi upaya keras kita sih sekarang untuk Untuk bagaimana mempromosi. orang bisa tahu tentang Golomori ini. Karena Ya. tempatnya benar-benar bagus. Itu di one and only building yang ada di sana. So ada satu bukit. Bukitnya itu cuman ada dia doang di atasnya. Keren Oh. sih. Nggak ada Yes. bangunan lain. Amazing. Jadi benar-benar kayak clear area. Seberangnya ada Pulau Rinca gitu. Good job, Keren. Rica. Nanti kita ditunggu loh undangannya ke situ. Nah, Nah, November nanti kita itu ada acara loh, International Golomori Jazz. Oke. Semoga kita bisa upayakan ya, bisa bareng-bareng ke sana ya. Kalian Ini harus iya, datang. salah satu rangkaian jazz gunung gak sih ya? No. Bukan rangkaian sih, penyelenggaranya memang sama. Kita Mirip. menggandeng jazz gunung. Tapi kita mintanya ya di Bromo kan orang udah banyak yang Udah tahu. biasa So ya. kita tawarkan nih destinasi baru. Yuk kita kerjain bareng gitu. Romantis. Yes. Ah,
Ya kan keren. Iya. So nanti ditunggu aja bulan November. Sebelum Undangan, November pasti ya. kita nanti udah warawiri untuk jual tiket gitu Amin. kan. Bapak-bapak dan ibu direksi ITDC, undang-undang kami. Gue nomor ya. Wow, ini sampai sengaja pakai loh. Saya kan Iya. nggak bisa berbuat apa-apa ya. Berarti udah. Gak sengaja, gak sengaja. Oke. Jadi hari ini itu sebenarnya aku mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol aja sih sesungguhnya. Iya. Karena ngomongin wisata ini anak muda ini sekarang udah menjadi satu pasar yang sangat ditarget kan. Wow, iya. Jumlah kita itu soalnya nggak sedikit gitu loh. Bahkan lihat aja deh kayak kemarin aja pemilu-pemilu suara anak muda itu kan paling Banyak ya. difokusin gitu kan. So ya udah, hari ini aku mau nanya, seberapa suka sih Wahyu sama Bang MJ jalan-jalan? Seberapa suka? Suka banget ya, Yu. Suka banget. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan? Iya. Pertanyaannya kan Sih. ya. Cuma jalan-jalannya kemana dulu nih? Dan Iya. apakah memang purpose-nya buat healing doang? Betul. Atau ada sisi lainnya? Kan sekarang banyak tuh. Ada eduwisata, ekowisata, Yes. segala macam. Iya. Nah mungkin kalau dari KMJ, Kalau gue sih jalan-jalan itu emang hobi yang dari dulu ya. Mhm. Even itu dekat ataupun jauh. Bagi gue kayak jalan-jalan tuh kayak ya lo healing dengan apa rutinitas yang udah lo lakuin selama ini kan. Kita di kantor setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam pagi sampai sore, ya kan? Bahkan sampai malam. Mhm. Stres gak sih dengan kerjaan-kerjaan? Dan kita Betul. butuh refreshing dan traveling adalah salah satu cara. Yes, bener-bener sepakat, sih. sepakat. Dan sekarang trennya aku lihat tuh banyak orang pergi ke satu destinasi itu bahkan ngejar olahraga di sana doang loh. It's Kayak termasuk gue di situ. Oh ya, Mungkin kerja olahraga. iya bener. As you know ya, dalam koper gue kalau jalan-jalan itu harus ada sepatu olahraga dan outfit olahraga. Wow. Even tuh dipakai apa enggak? Oke. Iya. Tapi endingnya gue usahakan walaupun misalnya jadwal padat banget di luar, tapi di hotel setidaknya ada 30 menit gue harus dipakai buat olahraga. Wow. Wow. Dari mana mendapatkan niat seperti itu ya? Karena dia basicnya emang ini ya, Emang olahraga ya. Atlet tuh ya. Beda banget sama aku soalnya, Gre. Oke, kalau Wahyu jalan-jalan itu apa yang paling diutamakan sih? Foto yang bagus. Oke. Itu juga sih. Iya kan? Oke. Tapi gini, kalau aku tuh jalan-jalan misalkan nih udah tahu tempatnya mainstream ya. Iya. Aku tuh berusaha untuk mencari spot di mana aku bisa foto di sini, nunjukin Mhm. sisi lain dari tempat ini. Gitu. Aku Oke. tuh selalu kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, bukan ada keinginan buat secara naluri untuk promosi gitu, Mhm. nggak juga sebenarnya. Cuma kayak nggak mau mainstream aja gitu. Pick me ya. Pick me ya. Iya. Iya. Tapi pick me-nya positif loh. Iya. Karena banyak sekarang kalau kita lihat di TikTok, ya sebenarnya udah bisa diakuin lah, kita mau kemana-mana tuh kadang nyari dulu gak sih di TikTok kayak places to go, Iya, makanan apa sih yang lagi orang rekomendasiin. Iya. Nah akhirnya terbentuklah citra kalau kita kesana tuh kayak gini nih, ekspektasinya jadi tinggi banget gak sih? Tapi setelah nyampe kesana mungkin zong gitu loh, Nggak sesuai dengan ekspektasi nggak ya. sesuai. Iya, betul. Gue pernah ngalamin sih. Di mana? Nggak jauh dari sini, di Bogor lah ceritanya. Oke. Curug. Curug. Ya, Mhm. salah satu Oke. curug yang kalau gue lihat di Instagram, wah gila keren habis kan. Sepi, nggak ada. Nyampe di sana, gue kayak di pasar. Serius, gak bisa ngapa-ngapain, penuh Oke. banget dan itu kotor. Hmm. Jadi kayak gue ngerasa, oke berarti nggak semua informasi yang ada di sosmed itu kayak sesuai dengan realita yang ada. Betul. Tapi bahkan kita justru mendapatkan yang zong gitu. Gak tahu kalau Wahyu pernah ngalamin hal lebih parah mungkin? Pernah sih, tapi nggak di Indonesia. Di mana? Di mana Waktu itu di Jepang. Di Jepang. Oke. Jadi ada Oh ya namanya waktu sama itu ya? ya, Mas ya? teman BWM juga. Oke. Gitu. Nah jadi kalau aku tuh kan emang orangnya nyari banget di sosmed kan, apalagi di TikTok. Iya. Kalau kesini tuh apa ya yang harus dikunjungin gitu. Di TikTok tuh bagus-bagus. Iya. Kayak Mhm. bisa ngambil foto yang sepi, bla bla bla, nyampe sana. Namanya Sensoji Temple, itu di salah satu tempat. Kayak gue tahu deh itu walaupun Sensoji belum pernah Temple. kesana. Iya, di daerah Sakusa situ. Iya. Ramai banget, beneran seramai itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu Sumpah gitu ya. lagi habis salju gitu. Yang mana orang harusnya berdiam diri di rumah kan. Iya, Kalau iya. kita kan Oh. dari negara Nyari, tropis nyari. saljunya kan. Mana saljunya Iya, mana gitu ya. Oh Marjan lu. Apa? Marjan. Enggak kayak gitu. Nyoba gini rasanya gitu. Beneran? Beneran. Wah, iya. Belum afdol rasanya kalau belum nyobain salju ya. Gimana sih rasanya gitu. Oke. Jadi ke Jepang itu ya kalau dilihat sih dari foto-fotonya Wahyu di IG-nya sih menggugah banget ya. Bener kata dia kalau kemana-mana tuh mengutamakan terlebih dahulu Foto. foto gitu. Iya. Terus dengan caption dia yang sangat-sangat
Wow, ya kan. Bisa dibacain nggak? Aku juga searching aja kali ya, mending daripada Jangan kita jadi orang yang mainstream. daripada kita obrolin orangnya di belakang, mending depannya langsung kan kita cari Bener. aja. Tapi kalau Oh iya. kalau diperhatiin kan kalau misalkan aku kan bukan travel vlogger ya. Kalau Yes. travel vlogger kan pasti ngasih informasi tentang tempat itu, Yes. gimana caranya bla bla. Nah, karena aku bukan seperti itu, Oke. jadi posting foto apa ya captionnya, oh yang bisa orang berhenti sejenak melihat foto aku. Karena udah jauh-jauh ke sana kalau fotonya nggak dilihat gimana? Percuma ya. Percuma ya? Iya, agak sedih ya. Iya. Nah ini nih pertama paling atas Apa fotonya, tuh? Apa tuh? villanya Dek. Gitu doang tuh. Banyak yang komen ini. Heeh. Itu pas oh ya Aduh. pas salju turun itu. Oh itu Heeh. banyak adik-adikannya. Gimana ya ceritanya? Padahal pangkatnya nggak ada di sini. Oh, halo Dek dong. Nah ini banyak banget nih. Jadi jangan lagi ada yang panggil songkang gitu ya. Beda negara sama Mbak Dodohe Iya. katanya. Ini buat teman-teman yang nonton drakor pasti tahu Pengikut kan Songkang drakor, sama Dodo. betul. Pusing banget Iya tiap sih, jalan oke, dipanggil Songkang kan aku Wahyu gitu. Biasa Lelah banget saya. Oh, ya gitu. Kim Son Ho aja biasa. Oh, iya. Sangkaan dong kita. Oke. Gimana Song Hye Kyo? Baru mau kenalin. So, ini kan aku lihat foto-foto itu bagus-bagus. Bawa fotografer sendiri atau pakai foto apa sih yang biasa digunakan anak muda sekarang kalau traveling tuh? Oh, tentu tidak. Anak muda sekarang nggak mau ribet. Oke. Fotografer, kamera Iya. gede itu tuh ribet banget untuk Oke. kita yang traveling mandiri. Mhm. Kalau aku sih dari handphone cukup, cuma memang temen travelnya harus sama-sama ngerti ya, harus tahu angle yang bagus. Gitu. Tahu fungsi kamera. Tahu Iya. fungsi kamera. Tahu fungsi kamera. Iya. Gitu. Baik. Apalagi kan ini ya anak-anak creator kan, pasti Mm-mm. disuruh dituntut supaya jadi kreatif buat menggunakan kamera kayak Betul. Nah, Berasa aku tuh banget sih. tipikal yang difotoin difotoin. as model. Oh gila. Kan Asik. model Bukan basicnya. model, tapi Model, emang nggak pinter moto aja. Maksudnya daripada kita kecewain orang, dia foto kita bagus gitu kan. Yang mending aku bilang aku nggak pinter foto loh. Tapi sini tak cobain. Kalau emang nggak selera ya udah lah ya. Gitu. Oh, disclaimer dulu di awal. Disclaimer dulu daripada dia rasa sok iya lu sok bisa, ternyata nggak bisa. Mending aku bilang dulu nggak bisa kan. I see. Gitu. Tapi emang lebih seneng aku di foto aja gitu Oh loh. gitu. Tapi secara nggak langsung tuh kita kalau foto-foto di tempat wisata itu ngebantu pariwisata tahu. Iya. Hashtag akan dicari, konten Yes. kita akan Betul. dicari Betul. gitu kan. Ya selain exposure ya pengennya gitu. Nah sekarang juga yang banyak itu aku lihat adalah orang tuh cara berwisatanya itu udah macem-macem. Betul. Contohnya kalau pernah lewat nih di FYP-nya kita itu ada namanya camper van girl. Ya. No. Jadi dia itu pergi kemana-mana itu pakai van Van, gitu, kayak ya. seru banget. Seru ya, sih. Mas. Iya. Seru. Seru. Kalau berjiwa Pernah? pertualang. Alhamdulillah belum. Belum ya. Next kali. Tapi gue punya teman. Oke. Tapi gue ngerasain gimana vibes-nya jalan-jalan covernya gara-gara IG story-nya dia. Ke salah satu negara di Switzerland kalau salah. Dan itu kan bagus banget ya. Kayak pegunungan-pegunungan yang di atasnya itu ada salju-salju gitu loh. Terus ada jalanan-jalanan yang berliku kelihatan dari jauh Estetik kayak ya, savana gitu kan. betul. Dan dia bersama temennya itu beberapa orang kalau nggak salah 5 atau 6 orang di cover van. Jadi kayak dari pagi siang malam dia kehidupannya di jalanan dengan covernya itu. Seru banget. Nanti ya. dia berhenti di jalan, ada view bagus, terus buka nih pintunya tenda, terus duduk di situ sambil ngopi, kan asik banget ya. Definisi menikmati hidup banget Betul. kayak. Betul sekali. Tapi kita harus kerja berapa lama ya biar bisa menjalani hidup Bisa, yang kayak Bisa, gitu. pasti ya. Bisa Tapi ya. asalnya niat dan rencana sih. Niat dan apa sih? Dan duit ya. Tapi itu kayaknya tren Oke. ini udah lama banget sih. Betul. Cuma baru ke up itu memang waktu sosmed lagi booming. Kalau mungkin teman-teman di Talks tahu waktu itu di early 2017-18 kalau nggak salah ada JOW namanya, Journey of Wonder. Yang dia satu keluarga, 2 anak, dia keliling dunia 34 negara make mobil pribadi. Gitu. Wow. Padahal anaknya sekolah itu dan itu diizinin sama gurunya untuk udah kamu explore dunia sama orang tua kamu kuliah sekolahnya online aja. Fleksibel Gitu, banget. keren ya. Orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Tapi memang suaminya orang luar yang udah lama jadi WNI. Oh, Gitu. Berarti tetap sense apa ya, adventure itu tetap kuat Tetap ya kuat. mereka tuh ya. Keren sih, maksudnya harus kalau hitung-hitung ya kita berapa tahun sih kerjanya biar bisa hidup yang tanpa harus buka laptop gitu Ya kan? guys. Kapan Sulit ya? ya. Sulit gitu. Heeh. Kita aja kadang
udah Sabtu Minggu aja kadang masih harus buka laptop gak sih? Kalian gitu gak? Kita enggak, lu Enggak aja ya? kali Aduh, salah nih gue. Karena saya tersindir juga. Tapi gitu, betul-betul. aku setuju sih kalau misalkan liburan itu, jalan-jalan itu kadang kalau direncanain banget itu Gak jadi. nggak kejadi. Ini aku kejadian beberapa kali. Yang ke Jepang? Yang ke Jepang tuh nggak direncanain. Demi apa? Iya. Tapi kayaknya outfitnya direncanain kan? Nggak. Itu tuh ke negara sebelahnya harusnya. Korea. Ke Korea. Oke. I see. Jadi waktu itu tuh kayak lagi ini kan, aduh, gue berat banget tahun ini, gue tahun baru harus kemana ya gitu kan. Ke Vietnam awalnya, pengennya. Oke. Kayak udah nggak jauh-jauh lah, nggak pakai visa segala macam. Tapi kok nanggung ya, gitu biayanya mirip-mirip. Udah gue pengen ke Korea. Nah ke Korea itu udah ngurus semua, itinerary udah jadi, destinasi, outfit Udah jadi. udah, karena lagi dingin juga kan. Tapi visanya tuh nggak Nggak beres-beres, iya. Belum sempat kedutaan, tapi berkasnya tuh nggak beres-beres karena lumayan Oke. banyak. Akhirnya sudah mendekati waktu cuti, nyari di mana sih destinasi yang keluar negeri, outfitnya sama nih kayak gue ke Korea, Betul. tapi visanya cepet. Nemulah ke Jepang kemarin Oke. itu. Jepang Terus tuh lebih gampang ya. 2 hari, sebenarnya sehari bisa sih. Aku waktu itu keburu hari libur, approve, ya udah beli tiket Oke. Hamin seminggu yang mahal banget itu Secepat ya. itu berarti ya. Dan aku kira kalau misalkan nih di Indonesia memang kemarin lagi digalakan juga, karena kemarin Korea sama Jepang tuh benar-benar lagi galak-galakan banget. Bahkan Hong Kong pun pemerintahnya ngasih subsidi buat turis internasional yang ke Jepang tuh disubsidi 50% kan untuk tiket. Wow. Naik maskapai nasional mereka gitu. Seru ya. Jadi berapa lama kemarin Kak di Jepang tuh? 8 hari lah kayaknya. 8 10 hari hari. sama perjalanan, iya. Oke. Itu tiap hari kamu story nggak Kak waktu itu? Oh banget. Oh iya dong. Banget Kan sampai ya. sekarang belum habis story. Nah makanya itu aku mau nanya, apa kemarin kamu nggak upload apa-apa terus Iya. sekarang dicicil gitu kok kan? masih banyak yang belum ke-upload ya. Makanya Oke. sekarang kalau teman-teman ada yang follow Instagram aku tuh masih suka upload karena masih ada yang belum reveal. Iya. Maaf ya, emang kayak gitu. Oke baiklah. Gue nonton kok selama perjalanan dia Oh, jalan-jalan itu. Aku belum kenal Kak Wahyu kayaknya pada saat itu. Emang? So waktu Gue udah kenal dia. Udah dong. belum Oh, dong. belum ya? Belum. Ya ampun. Belum. Kita kan masih termasuk baru. Oh Iya nggak sih? eh. Tapi cuman kayak aku udah mulai terpapar konten dia itu ketika kita udah temenan ya kan. Terus ngeliatin, ini ke Jepangnya kapan sih? Perasaan kemarin baru ketemu di mana gitu. Kok Jepang ternyata Banyak stok. cicil Banyak di stok. ya. Mungkin nanti kalau ke Golomori Wow. juga bakal banyak stok sih. Iya, gue Iya. juga sih Oke. kayaknya. Iya. Mungkin gue hampir setiap menit IG Reels kali ya. Oh, Banyak banget. oke. Jadi aku nggak usah buat kayak briefing gitu, kayak Nggak nanti 1 reel 10 story nggak perlu ya. Apa lo? Oke, baiklah kalau begitu. Kita Thanks, loyal God. kok. Oh, iya. aja. Dan kita sangat mendukung acara Golomori ini. Kenapa dukungan ini terasa seperti tekanan ya ke saya? Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, aku pernah nonton juga satu podcast. Kalau kalian pernah nonton juga itu podcastnya Helmi Yahya. Jadi dia mewawancarai direktur utamanya MRT. Jadi di wawancara ini di route-nya MRT jelasin kalau satu hari ternyata penumpang untuk MRT itu ada 100.000. Sementara target mereka di awalnya itu cuma 70.000. So berarti udah melebihi mencapai target banget lah ya gitu. Terus yang aku sangat-sangat amazed adalah ternyata banyak loh orang Indonesia yang datang ke Jakarta itu pengen nyobain MRT doang. Betul. Transportasinya ya. Iya betul. Sepenasaran itu juga gitu. Ya mungkin kayak di daerah aku kemarin ada temen datang dari Medan, datang ke Jakarta tuh pengen nyobain MRT doang. Habis itu langsung pulang ke Medan? Iya maksudnya ya masih liburan dulu sih. Tapi tujuan utama itu memang Iya. sepenasaran itu sama Benar. transportasi. Iya. Maksud aku adalah sekarang tuh transportasi di satu tempat itu aja bisa jadi apa ya, traffic Daya tarik, cooler ya. gitu Betul. loh. Betul. Gue sepakat Keren. sih. Ya kita kan anak daerah juga, gue anak daerah juga. Jadi Mhm. banyak saudara, teman-teman di sana. Kak, Terus- kamu asal dari mana sih? Hah? Saya Sumatera Selatan. Wow. Anyway, kita sama-sama dari kita Kita Sumsel. persatuan Sumatera enggak sih? Horas. Iya, harus baju-baju. Tapi kita galau. Wong kita galau. Tapi nggak gilo ya. Oh ya. Enggak dong. Sasa gimana Kak? Temennya? Iya, jadi kan banyak keluarga, teman, terus main ke sini bukan buat ke Monas lagi nih ceritanya. Ya penasaran lah dengan MRT kan, karena di sana Mm-mm. juga nggak ada. Kalau LRT kita ada ya di Ada di Palembang. Palembang. Oh ya? Ada dong. Kalau LRT Keren ada di banget sih Palembang. LRT. The first LRT ada di Palembang. Iya.
Palembang Pride. Pride. Iya, Keren. jadi main ke sini tuh buat MRT sih. Nah, gue juga sebenarnya juga pernah jadi yang seperti itu. Kalau misalnya waktu itu gue udah main ke Korea duluan nih, sorry ya. Oke. Oh, Aduh, mupeng deh. Salah satu pengen coba banget tuh kayak bis-bis mereka tuh estetik deh di jalan ya. iya, kayak Iya ditambah kan? lagu-lagu Korea yang sedih-sedih itu Iya, kan, nah makin salah satu daya estetik. tariknya itu pas main ke sana nyampe langsung lihat bis itu. Wih, Mhm. keren padahal di sini bis biasa mungkin di situ. Bener sih. Dan gue Ya kayak sepakat Metro sih. Mini juga pada zaman kita ya. Iya, dan gue Oke. sepakat pariwisata kalau didampingi dengan moda akomodasi yang oke, itu pasti akan meningkat, Akan narik narik ya orang ya. wisatawan yang datang ke sini. Nah itu makanya ya kita berdoa lah ya, maksudnya supaya pengelola-pengelola destinasi, pemerintah ya put more attention gitu loh ke About setiap this. destinasi. Yes. Jadi biar orang tuh datang ke sana nggak lagi ngeluhnya tentang hotelnya ini, terus transport di sana tuh susah Susah. gitu Iya, kan. iya, iya. Karena kalau dilihat-lihat Indonesia tuh kurang apa sih secara lu lihat deh, nggak ada yang gagal gitu loh destinasi kita tuh. Bahkan kemarin Iya. Bromo aja yang sempat kebakaran. Iya, iya, iya. Lihat deh sekarang kembali dengan Bukannya ada lagi kan? Ada lagi kemarin apa lagi tuh? kejadian yang kebakaran sama. lagi. Ya ampun, nggak habis Cuma kebakaran. gue nggak tahu deh itu gara-gara apa ya. Gue nggak Oh ya, aku sampai habis. belum baca lengkapnya sih. Nanti deh kita cari. Apa Iya. jangan-jangan karena Indonesia terlalu sering ngomong menyala bangku, Menyala. menyala Oh beneran iya, kan? Awalnya gue Ya kira ampun. campaign apa sih menyala ini dari mana gitu. Oh, Dari ternyata mana sih? Emang tren gitu. Iya makanya. Oke deh. Gitu. So makanya transportasi ini menjadi salah satu sebenarnya masuk dalam indikator keberhasilan suatu destinasi. Yes. Iya. ITDC kan juga megang 3 destinasi sih yang kayak aku udah jelasin. Nah ini kita sedang berupaya biar ketika orang datang ke destinasi kita ini mereka tuh bisa nyaman. Cuman kan nggak bisa mungkin dalam waktu yang singkat ya. Karena yang diperlukan pun butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Misalkan kita untuk menambah penerbangan, Betul. apalagi menjelang MotoGP nih nanti teman-teman di tanggal 27 sampai 29 September kita ada MotoGP di Mandalika. Luar biasa. Gitu. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu orang bilang ke sana tuh hotel susah. Sekarang udah lagi ya. Sekarang ya mungkin karena permintaan udah banyak, para pengusaha-pengusaha di sana udah mungkin akan bangun banyak hotel kali kan, dan sekarang pun memang banyak berprogres sih terkait tentang investasi yang ada di Mandalika seperti itu. Oke. Kalian kenal nggak sih Andrew Callaway? Aku nggak kenal tapi tahu. Pengen sih kenalan Iya ya sih. Grace ya. Ganteng juga sih. Aku juga pengen kenalan sih. DM aja. Andrew Callaway. Yang ini Callaway. Kalau gue Andrew White. Saling ini ya klaim ya sekarang ya. Iya, iya. Dari mana sih mendapatkan kepercayaan diri itu? Dari bergabung dengan Mega Bintang. Oh. Jokes internal ya. Iya. Oke, jadi Andrew Callaway ini adalah seorang nggak remaja lagi sih ya nyebutnya. Ya Tapi kayaknya kayak seumuran remaja ya. Kayaknya seumuran aku The deh. baby face still young gitu ya. Betul. Kelihatannya. Anak muda gitu. Anak muda. Papahnya Prancis ya, mamahnya Kalimantan. Jadi mereka tinggal di tengah hutan Kalimantan. Jadi Wow. benar-benar hidup berdampingan langsung dengan alam. Kalau ngelihat YouTube-nya mereka tuh mata kita dimanjain banget gak sih? Iya, suaranya juga suara nature banget kan. Aduh. Beneran gak dikasih suara yang macam-macam gitu, emang Enggak, suara memang asli. setenang itu. Senang. Iya, iya, iya. Nah, aku seneng banget nontonin kontennya dia karena dia nggak cuman menunjukkan keindahan alam di Kalimantan, tapi dia itu sempat mau belajar sekolah ke luar negeri ke Perancis. Dia juga datengin tempat-tempat yang ada di sana itu, dan cara dia mengemas itu di sosial medianya dia itu pun Keren ya. oke banget gitu loh, bukan yang tipikal ya udahlah asal gitu. Iya. Tapi benar-benar sangat diramu sedemikian rupa biar ini menjadi satu konten yang orang tuh bisa nikmatin. Soalnya jarang Keren sih ada banget. konten kreator gitu ya. Kan selama ini kalau kita tahu travel vlogger ya ke tempat-tempat yang memang entah itu mainstream atau mungkin tempat-tempat yang nggak mainstream tapi masih tetap bisa dijangkau. Tapi kalau yang ini tuh benar-benar dia menyelipkan kampanyenya dia untuk menjaga lingkungan, kelestarian alam gitu kan, sama konten-konten dia yang jalan-jalan juga. Jadi kita tuh sampai pengen, aku tuh sampai sempat tahu pengen kayak apa gue ke Kalimantan ya gitu. Gue pengen banget ngerasain tinggal di situ. Tinggal di rumahnya Andrew. Aduh, boleh kali ya jadi anak angkatnya. Tinggal di tengah hutan, ketemu sama orang hutan. As you can see, orang hutan sekarang bener-bener lagi diperhatiin banget. Kan sayang aja kalau kita udah tinggal di Indonesia, negara yang punya habitat asli orang hutan, tapi nggak pernah lihat orang hutan gitu secara langsung.
pengen banget sih sebenarnya. Gitu, masih banyak ternyata yang belum dieksplor. Oke, ngomong-ngomong tentang YouTuber, konten kreator. Nah, kalian ini kan juga konten kreator ya, mega bintangnya BUMN ya nggak Wow, berat sih? ya. Siapa itu manajernya? Boleh sebut nggak? Nanti dia minta ini bagian. Nah, jadi kalau aku lihat sih konten-kontennya Bang MJ ini kan banyak banget memang seputar hukum ya. Ya. Karena memang dari latar belakangnya juga emang anak hukum banget gitu. Ya. Nah, di samping sebagai anak hukum, anak korporat, kan doyan jalan-jalan juga. Betul. Apakah nggak ada rencana nih Bang ke depannya buat konten khusus memang segmentasinya wisata ketika kamu jalan atau maraton kemana gitu Bang? Gue pernah sih buat konten. Jadi Mhm. waktu itu lagi di Sumba. Oke. Di Sumba, di Nusa Tenggara sana. Di gunung apa ya, gue lupa namanya, yang pegunungan itu yang banyak banget itu. Gue lupa lagi namanya apa ya. Wairebo enggak? Bukan Wairebo. Jadi di situ tuh kayak gue langsung buat konten di sana dengan keindahan alam yang bagus. Tapi di situ gue bilang ini ada alam yang indah di Nusa Tenggara yang harus kalian kunjungi, tapi harus dijaga kebersihannya. Barang siapa yang buang sampah sembarangan atau merusak lingkungan, maka akan digerakkan undang-undang tentang Oh pariwisata. my god, so Tetep genius. Tetap dengan Oh, core Yes. ininya, core kontennya. Iya, jadi itu yang gue lakukan dan itu alhamdulillah responnya lumayan banyak kan. Jadi ketika waktu kejadian banyak banget kayak tempat wisata yang kotor karena ulah orang kan, yaudah akhirnya gue ambil ini. Tapi sayangnya itu tempatnya nggak kotor, bagus, bersih kan. Kalau ditambah kotor wah oke banget sih. Cuman nggak apa, yang penting pesan yang gue sampaikan, gue memanfaatkan dengan konten edukasi yang gue punya untuk masuk ke ranah wisata yang seperti itu. Ih, genius banget Itu gak keren sih? tau konsepnya. Keren banget. Masih Gue gak expect bakalan ke situ. core kontennya masih dapet. Iya, makanya Tapi dia gak itu, ngilangin. ya luar biasa sih observasi untuk ininya ya. Iya, untuk mencari temanya. Apa yang harus gue perbuat dengan alam seindah ini kira-kira apa? Oke, itu aja. Kamu biasanya butuh waktu berapa lama sih Bang untuk nyiapin kayak gitu? Misalkan ada kamu lagi jalan kemana, terus kepikirannya untuk buat konten kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya memang kebanyakan itu yang gue rencanain ya, gue planning. Nanti kedepannya gue bahas ini. Kamu buat konten plan juga ya? Iya, konten plan. Okay. Tapi sangat sering terjadi konten plan gue tuh berantakan. Wow. Karena adanya, karena adanya isu-isu baru yang itu kayak lebih seksi untuk dibahas. I see. Nah, tapi ada juga konten yang kadang kayak gue lagi jalan-jalan nih kan, jalan-jalan kaki biasa nih ke warung, dari rumah ke warung kan. Tiba-tiba kepikiran nih lihat Indomaret ada parkiran kan, tukang parkir. Nah, itu gue kontenin tuh. Betul. Peraturan parkir adalah gratis di Indomaret. Tuh, itu contohnya. Atau misalnya ada teman lagi update di sosial media dia ngerasa kayak aduh gue terganggu banget dengan keluarga yang toksik, ditanya kapan nikah setiap hasil lebaran. Oh iya, gue bahas ini aja kali ya. Itu rame banget tahu di TikTok. Pasti sih. Kemarin berapa sih total view-nya? Spill dong. Gimana deh? Yang ini ya. Itu adalah konten di mana setiap lebaran pasti ditunggu sama orang. Benar. Betul banget. Selalu laku ya nggak sih? Nah, itu gue gak nyangka ternyata se-booming itu ya gara-garanya. Jadi 2,9 juta viewers. 2,9 juta viewers. Itu muncul terus di aku sampai 2 kali. Oh my God. Aku belum muncul karena belum ditanyain kapan nikah kali aku ya. Justru belum ditanya. Iya gak sih? Bang Justin, biasanya kan kalau kita lihat kontennya kamu tuh kan di IG tuh selalu udah ada namanya sendiri kan. Ya. Namanya ngelaulah ya. gitu. Apa isi kontennya Bang? Oke, jadi ngelola itu artinya kayak bahasa slang ajakan. Yuk ngehukum gitu. Nah, jadi apa yang gue bahas di situ adalah fenomena-fenomena terkait masalah kehidupan kita sehari-hari. Okay. Tapi orang-orang tuh nggak sadar kalau misalnya ada potensi pelanggaran hukum di situ. Okay. Jadi akhirnya gue kemaslah semuanya itu dengan video-video singkat yang mungkin caranya tuh gue kemasnya dengan berbeda, sedikit unik gitu kan. Karena nggak perlu kayak video hukum yang duduk terus abis itu kita ngobrol secara kaku dan lain-lain. Tapi ini kok pakai bahasa gue sendiri. Nah, aku buat singkat dengan cara gue, dan gue bahas itu adalah hal-hal yang benar relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Termasuk di dunia wisata itu bisa dikaitin kan? Bisa banget. Gue pernah bahas itu sih. Oke, kita langsung tampilin aja kali ya. Lihat langsung buktinya. Gimana sih cara mengemasnya itu, aku penasaran juga. Oke. Mari kita cek. Mana dia? Jadi ini waktu gue jalan-jalan waktu itu, karantina sebuah event lah ajang. Akhirnya gue ngeliat wah ini daerahnya bagus banget wisatanya gitu ya.
Wah, gitu. suaranya nggak bisa ya, tapi ini ya tempatnya ya. Ya, itu di Bukit Tanah Rara di Nusa Oke. Tenggara. Itu bagus banget kan? Tapi ke Mm-mm. belakang kan. Nah, di situ tuh ada pelang untuk menjaga. Nah, jadi di sini gue menghimbau semua tuh pasal 27 bagi yang merusak dan mencemarkan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana dan denda pasal 64. Jadi itu ada undang-undang Oke. kepariwisataan. Jadi di sini Keren, gue keren. mempromosikan tempat ini, tapi di sini gue juga ngomong masalah apabila kamu melanggar merusak lingkungan ini, maka akan ada sanksi hukum yang berlaku buat si pelanggar itu. Gitu. Keren banget ya sih. Aku setuju sama Reja 29. Mantap kali, Bang. Nyala bangku. Nyala bangku. Nyala. Keren-keren, ayo dukung katanya. Keren-keren. Nah, maksudnya konten-konten Ya. kayak gini nih yang anak muda mungkin bisa dikasih tips kali, Bang. Mungkin teman-teman Ya. kita Destination Talks ini kan tertarik juga mungkin di bidang hukum dan pengen ngonten juga Betul, gitu. ya. Gimana tips-tips Oke. biar selalu bisa menghasilkan ide-ide kreatif tuh, Bang? Gimana caranya? Ide-ide kreatif tuh memang agak susah ya kapan datangnya, ditebaknya. Mhm. Kadang kita lagi jongkok di toilet ketemu, Iya. kan? Betul. Kadang lagi jalan-jalan ketemu, kadang lagi Sengaja. ketemu seseorang dapat inspirasi baru Mm-mm. ketemu kan. Nah, jadi ini bagi orang teman-teman yang berbackground latar belakang hukum, kalau meng-create something, kalau kita mendeliver sebuah ilmu kita kepada orang lain dengan cara apa yang dosen sampaikan kepada kita di kelas dengan ke kita, Ya. itu agak susah. Jadi carilah hal-hal sekreatif mungkin, dan gue kemarin kepikiran untuk buat konten kayak gini supaya gue mendeliver ke orang-orang itu ya mereka tuh gampang untuk mencerna. Jadi untuk be kreatif dengan cara kita sendiri dan be yourself dan saling sharing tuh dengan sesama teman yang mungkin bisa mengerti untuk bidang ini. Jadi kayak gitu sih, kita temukan otentik kita di mana, ketika udah ketemu, oke, pertahankan itu, jalankan. Oke, jadi buat teman-teman kalian kalau mau tahu ya kan konten-kontennya Bang Jasin, udah langsung berkunjung nih ke Instagramnya Justian24 gitu @Justian24. ya. Nanti ada Bapak ini juga konten kreator juga. Nah ini, aku mau nanya, sebagai konten kreator yang sekarang fokus di Korkom Pegadaian, Betul. apa sih yang bisa ditawarkan Pegadaian terhadap dunia pariwisata Indonesia? Wow, Berat ya gitu pertanyaannya. Langsung ya bawa nama perusahaan ya. Coba gimana sih? Anyway, tapi aku pembukaan Oke. dulu kali ya. Jadi terinspirasi sebenarnya dari konten-konten Kak Justi yang mana dia tuh kan sebenarnya aku taunya KMJ ini ngonten di bidang hukum. Memang segmennya edukasi kan. Tapi dia tetap bisa bawa pariwisata dengan core dari kontennya. Tetap kebawa core konten yang memang followersnya nge-follow dia untuk ngeliat itu gitu. Betul. Nah, sebagai konten kreator juga nih yang awal mulanya sampai sekarang sebenarnya jati dirinya ini masih belum dapat banget. Cuma memang sekarang tuh lagi fokusnya memang lagi di edukasi juga di ke BUMN-an. Kemudian pernah sempat bawa series Wah Kui Travel. Oke. Segala macam tapi nggak rame ternyata ya. Nah, ya udah gitu. Jadi sekarang fokusnya aku di konten-konten edukasi dulu. Nah, tapi jadi terinspirasi nanti gimana ya caranya biar bisa ngontenin pariwisata tapi dengan core konten kita gitu. Karena konten ini pasti akan dicari. Apalagi sekarang nih buat teman-teman ya yang lagi pengen liburan kemana yang pasti nyari, ya aku pengen banget nih ke negara ini, ke daerah ini gitu. Gak punya uang tapi jangan sedih. Pegadaian punya solusi. Memang apa tuh? bener banget. Iya. Coba langsung spill aja. Ini karena mungkin karena sekarang di perusahaanku tuh banyak banget anak muda ya. Kita tuh di sini udah mulai fokus nih kebutuhannya Gen Z, milenial tuh apa sih gitu kan. Ternyata memang yang paling banyak adalah work life balance. Sebagaimana disebutkan sama survei memang work life balance. Nah, balance-nya versi Gen Z milenial ini apa sih? Jalan-jalan ternyata, vacation gitu. Tapi kendalanya adalah biaya. Bisa nggak sih gue liburan dulu tapi bayarnya nanti gitu. Nah itu di Pegadaian bisa. Nanti ada namanya Pegadaian pinjaman pembiayaan wisata gitu. Pembiayaan wisata. Gue bisa daftar gak sih? Bisa dong. Ada syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang penting ada KTP-nya aja gitu ya udah. KTP doang. Nanti ya kita harus coba ini ya. Harus ke cabang dong, harus tahu nanti dikasih tahu syaratnya apa aja. Tapi Pegadaian ini udah mulai nih mendukung juga beberapa sektor pariwisata yang mungkin di dalam negeri masih belum banyak gitu. Tapi di luar negeri itu kita udah beberapa negara nih, udah mulai dari Jepang itu yang paling banyak, Korea, Turki, Switzerland itu kita membiayakan orang-orang yang pengen berangkat liburan ke sana tapi belum punya duit nih, tapi pengen liburan dulu gitu, itu bisa banget gitu. Dan kerjasamanya ya sama Travel Indonesia, Maskapai Indonesia gitu. Jadi saling bantu.
Berarti itu kalau misalkan kita ikut program itu, Hmm. kita udah dapat apa tuh tanggungannya berarti? Udah diurusin apa aja? Udah diurusin biayanya, travelnya, semua kebutuhannya. Hotel lalala udah Yes. enak ya, udah nggak Oh, usah bawa diri aja mikir, udah. cuman Bawa bawa diri. diri ya sama Oh, outfit. itu. Sama satu yang belum lagi. Kang foto. Oh iya bener sih, apalagi kayak aku yang nggak bisa foto kan, Iya jadi harus kan? Jadi harus difotoin. ngebantuin temen tuh, ayo Oh iya bantuin gua bener, foto oke gitu. oke. Tapi menarik itu, mungkin itu bisa nggak sih jadi dibuat kayak program kerjasama dengan perusahaan lain? Aku menunggu banget nih Injeri datang ke Pegadaian buat kerjasama. Oke, ya. aku akan bahas itu nanti tapi kayaknya di luar Di dari luar kamera ini ini boleh aja ya dong, gitu. boleh Nanti dong. kita obrolin dong, maksudnya gimana caranya biar setiap perusahaan ini punya program bersama gitu Betul, loh. betul, Jadi biar setuju. kerasa sinerginya ya nggak Sinergi sih? BUMN kan? Betul. Ini Pak, karena ini mungkin produk baru kita ya, banyak orang yang belum tahu. Tapi kita udah Oke. beberapa kali ikut travel fair. Oh, Dan gitu. selalu ada aja gitu. Memang belum sebanyak kayak program dari kayak Traveloka segala Mm-mm. macam gitu. Cuma ya cukup membantu buat orang-orang yang pengen liburan dulu tapi bayarin nanti. Mental ngutang. Yeah. Ya nggak sih? Jadi yaudah happy dulu nih Tapi gue. tapi produktif dan konsumtif dalam pinjaman tuh kadang dibutuhin kok. Hidup cuma sekali. Apa yang kalian cari? Wah, ini bisikan Sekali. yang sangat wow, masuk banget ini. Wah, Tuh. gue baru tahu nih ada bahasa baru. Apa? Mental ngutang. Iya kan, maksudnya kita enjoy dulu, nanti baru bayar ini, Susah bayar terakhir ini, ya. Tapi gue boleh nggak sih nanya ke kalian berdua? boleh lah. Destinasi yang pengen banget kalian kunjungin, yang belum kesampaian tapi kayak gue pengen banget gitu. Apa ya? Dalam Apa-apa? luar? Bebas dalam atau luar negeri. Aku pengen keluar negeri tuh pengen ke Jepang sih. Aku belum. Aku belum Harus pernah ke ke situ Jepang. sih. Koreanya nanti aja. Karena ngeliatin konten-konten kalian Iya gitu kan. kan? Jadi kayak Terinfluence dengan pengen. baik Nah berarti itu ya. Jepang baru Korea. Aku pengen banget ke Korea juga. Bukan Korut ya. Korea Korsel. Selatan. Korea Selatan ya. Kalau Jusi, Seru sih. Kalau gue tuh pengen banget saat ini ya kalau Ah. di luar negeri, bukan sosokan ya, gue pengennya umroh, bisa nggak? Boleh dong. Wisata religi toh jatuhnya. Pegadaian juga punya pembiayaan wisata religi. Aduh, Oh, masuk oke. mulu produk ini. Job ya kan? Ini besok-besok, ini kita udah bisa dapat sponsor buat podcast ini dari Pegadaian. Bosnya Wahyu, lagi Bener siap sehari Bapak. 10 real. Tenang, 10 real. wisata religi Pegadaian untuk 5 agama di Indonesia. Wow. Berarti kalau aku mau pergi ke Yerusalem bisa Bisa. juga. Banyak loh yang Oh ngajuin my ke Yerusalem God. akhir tahun kemarin. Iya sih pasti. Gitu. Oke. Yang ke Menarik. India dari teman-teman Hindu juga ke India beberapa ngajuin. Oke. Gitu. Menarik banget ya. Seru ya. Oke, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita kan ya. Have you share this information in your IG? Belum. Not yet. Belum kan? Nah, so do it, ya kan? Beruntung kali kita ketemu Wahyu hari ini. Iya, Well. langsung dapat info pertama. Oke. Jadi sebenarnya tempat-tempat wisata tuh kan banyak banget. Tapi kadang kita nggak punya uang dan nggak punya waktu untuk ke sana. Tadi udah ada solusi nih dari teman kita ini untuk masalah duitnya, nggak usah khawatir. Wow. Bisa ke Pegadaian dulu, Betul. ya kan? Kalau masalah waktunya ya ini sih sebenarnya yang agak susah ya bagi Harus kita. diniatin sih. Betul. Nah, kalian ada nggak sih kayak dalam 1 tahun tuh udah ngerencanain? Pokoknya gue nanti bulan segini gue harus pergi liburan. Of course, yes. Oh ya? Yeah. Oh my god, aku belum loh. For this year I'm not. Oke. Why? Iya. Karena gue lagi struggle banget dengan menyelesaikan kuliah ya. Oke, iya sih, keren. Iya, jadi kalau tahun sebelumnya oke lah, gue kalau untuk yang di daerah gue harus kesini. Mhm. Nah tapi kalau untuk tahun ini kayaknya gue agak break dulu. Mungkin setelah ini semua selesai, barulah pertengahan di akhir tahun ntar gue rencana ada mau jalan-jalan. Oke, Kalau udah kalau ada fokus. mana? Kalau aku tuh tiap tahun pasti ada jatah cuti. Mhm. Maksudnya cuti itu dapatnya selalu segitu kan. Cuma ada aku spare beberapa hari emang untuk ke mana yang aku mau gitu. Tahun ini kemana? Ada satu Skill lagi nggak ya? pertanyaan satu lagi Skill dong, nggak apa-apa. ya? Bersama. Ah iya sih, itu penting. Tapi kemananya dulu deh. Nanti kan Iya. bisa kita cari tahu. Kalau tahun sebelumnya aku tuh selalu buat bucket listnya di Indonesia. Oke. Karena sekarang mungkin kayak oh gue ada tabungan nih, Mhm. Pegadaian juga gitu kan. Hey. Aku merencanakan kalau tahun ini karena mungkin awal tahun udah ke Jepang ya. Aku tuh sebenarnya akhir tahun tuh ini lagi ada program dari pemerintah Hong Kong yang buy one get one free tiket Oh, iya. tiket itu. Oh my Iya, god. Iya, jadi I got the information, tapi ini kayaknya bad information entah atau gimana gitu ya.
hati-hati karena di situ biaya hidupnya mahal. Jadi kayak lo dijebak ke sana, tapi di situ biaya hidupnya itu Oh, mahal. Oh I iya see. sih, karena hotel lumayan Iya. mahal di sana segala macam. Cuma Iya, itu masa aku pikirkan. Cuma kalau misalkan nggak di masalah lah, Indonesia, pegadaian mah nggak masalah. Ya, Ada ya. apapun, ya kan? Sultan. aku Orang tuh- aja dibiayain. Iya, lagi pegawai ya. tapi aku iri sama kalian tahu yang udah sering ke Bali. Aku tuh pengen banget ke Bali sebenarnya. Aku terakhir ke Bali 2016. Really? Iya, makanya kayak sekarang ngeliat orang ke Bali kayak ya It's something gitu kayak bagi kamu ya something kayak. gitu. Makanya sekarang wishes aku akhir tahun bisa ke Bali. Amin. Ayo Gitu, dong, Bali ya. dong. Kalau bisa November Golomori sih Golomori ya. Oke. Ya pokoknya kita doain ya Kak Wahyu supaya bisa ke Bali. Iya, kayak Amin. ini di Indonesia loh, gue masih kayak belum semuanya penasaran aja Betul. sekarang gimana Bali. Udah rame banget sih sekarang ya kalau Bali. Nanti kalau ke Bali harus ke The Nusa Dua ya, ke tempatnya kita. Kalau mau lari di sana Boleh. oke banget, Bang. Nusa Dua ya. Nusa Dua itu kamu bisa lari di sepanjang garis pantainya tuh. Oh iya. Dari gue pernah. hotel terus sudah keliling Kalau di Bali Nusa yang Dua. yang memang di ininya Injurnya apa ada? The Nusa Dua. The Nusa Dua. Kalau The Injourney Nusa Dua. dari Holding itu The Meru yang Sebelah Oh sekarang iya, ya. ada Meru. itu ininya Injourney juga. Oh punya injury juga. Injourney. Kalau ITDC The Nusa Dua. Oh waktu dulu ke Gitu. sebelahnya. Oke. Tapi gue nggak lari di situ, acara belajar. Ya, nanti kapan-kapan ke sana harus lari. Jadi di sana tuh banyak orang yang ya bule-bule ini ya gitu pada ke sana tuh mereka memang mencari ketenangan karena memang tenang banget di Nusa Dua itu. Oke. Tenang. Ada Pulau Peninsula juga di sana. Ada konser loh bulan ini di sana nanti. Rame ya. Mm-mm. Oke, aku listed dulu kapan Iya. ya sisanya ya. Iya, Oh. jadi harus ke sana ke Nusa Dua. Nusa Dua udah 50 tahun sih dia. Wow. Menjadi lama bagian ya. dari BTDC dulu namanya, Bali Tourism Development. So BTDC jadi ITDC. Oh kalau Gitu. hotel itu di bawahnya HIN ya. Ada beberapa hotel yang dibawahin. Nah, rata-rata hotel yang ada di kawasan kita itu Nah, adalah jatuhnya kita sebutnya tenan. tenan. Tenan-tenannya Oh. kita. Jadi Ah. mereka memang ya sewa lahan di Oh. The Nusa Dua. Oh gitu. Jadi hotel itu bukan hotelnya ITDC walaupun Iya, berada di lahannya lahannya ada kita gitu. Oke. Tapi hotelnya Menarik. bagus-bagus. Bagus-bagus, ajak lah kita ke sana ya. Ya mau sih aku, tapi kita lihat dulu ya pada saat kapan kita akan bisa mengajak kalian karena pasti akan membutuhkan biaya ya. Iya. Ya, kita jadi Naik nabung ya. bus aja nggak apa-apa. Dari Jakarta ke sana. Wow. Cutinya lama ya. Abis waktu di perjalanan ya. Betul. Tapi aku mau beralih ke topik selanjutnya nih. Pernah nggak sih pergi ke satu tempat wisata tapi merasakan pengalaman yang kurang enak Iya. atau enak-enak aja? Enggak, gue kayaknya aman-aman aja deh itu. Gitu. Pernah. Misal, Kayak lebih ke tempat sebuah wisata, tapi kok nih biayanya mahal banget ya. iya sih sering sih masalah harga ya. Iya, terus misalnya nih gue ke hotelnya itu ya lumayan lah ya. Tapi kok pelayanannya kurang, Kurang. yang harusnya Oke. gue nggak tahu nih. Jadi nih hotel nih harus nyari-nyari seluk beluk ke dalam hutan gitu loh, kayak hutan-hutan gitu kan. Kita nggak tahu nih posisi di mana, naik turun lewati sungai kan. Gak ada yang namanya. Kayak lagu ya, lewati sungai, lewati lembah. Sungai mengalir indah di samudra. Ayo lanjut. Iya, nah jadi Oke. gitu. Kita nggak diantar ke tempat yang jadi kamar utama itu di mana, ya kan nggak Oke. ngerti kan. Jadi paling itu dengan kadang mereka biayanya sangat tidak masuk akal. Kita harapnya ya supaya nih masyarakat nih gampang ya aksesnya, tapi karena harga yang lumayan, jadi akhirnya masyarakat mikir-mikir buat masuk. Oke. Ya pungli-pungli gitu ya. Ya tuh banyak Aman sih. banget sih kalau pungli gitu ya. Pungli-pungli. Iya. Masih jadi masalahnya Betul. di Indonesia sih di wisata. Kalau Wahyu gimana? Kalau aku di daerah sendiri malah. BTW teman-teman, aku nih dari Sumatera Selatan ya. Nah, jadi di Palembang itu memang aku tuh belum banyak explore. Mungkin kalau teman-teman tahu di Palembang tuh ada yang namanya Pulau Kamaro. Kemarau. Ya kan? Maro. Sebenarnya di Palembang tuh nggak banyak wisata tempat yang bisa dikunjungi, nggak banyak. Paling orang kesana wisata kuliner. Tapi menurut aku itu tuh salah satu destinasi yang kalau diperhatiin bakal oke. Nah, Oke. waktu itu penasaran banget tuh kesana. Tapi mulai dari awal sampai akhir perjalanan tuh nggak enak aja gitu. Yang pertama mulai dari ya parkir di situ pungli banyak banget ya, parkir itu bisa sampai 2 kali bayar kalau di Oke. sana. Parkir ya. Terus yang kedua adalah kita tuh naik boot kecil tapi nggak dikasih safety dan itu lumayan jauh jaraknya. Oh Kita iya, gue ngelewatin pernah sungai. sih. Iya. Nggak dipakein safety dan itu tuh oleng gitu. Dan mungkin ya ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun ya, tapi menurut aku kalau misalkan wisata yang berhubungan dengan transportasi yang
punya resiko gitu kan. Betul. Ada baiknya memang Mengancam keselamatan betul, ya. karena Iya. udah sering kejadian Grace di sana itu Oke. Tabrakan. kapal kebalik, tabrakan banyak yang meninggal, banyak korbannya gitu. Dan waktu itu kan lumayan kayak deg-degan juga kan. Betul. Udah tuh udah nyampe sana, di sana pun nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak cuma bener-bener datang ke apa namanya pagoda ya, Pagoda. foto udah Vihara ya. vihara gitu. Dan di sana pun nggak banyak yang bisa dieksplor gitu loh. Tapi aku percaya banget itu tuh kalau misalkan diperhatiin dan dikembangin tuh bakal jadi tempat wisata yang bagus karena Sungai Musi tuh believe it or not itu tuh bisa jadi jet ski. Oke. Oh, Gede berarti banget. Gede itu banget udah di itu. situ udah ada ini enggak sih yang masuk sekarang tuh kan lagi banyak yang lagi jet skian kan Ada yang masuk sekarang. tapi personal, dia nggak Oh. atas nama PT atau organisasi apapun, jadi mahal Oke. banget. Makanya sekali jalan di situ jutaan deh kayaknya berapa belas menit gitu. Kan itu sayang banget kan dengan Betul. hal-hal yang kayak gitu bisa dieksplor harusnya. Itu aja yang nggak mengenakan. Nah, ini aku juga berbicara tentang kasus viral gitu ya. Waktu itu tahun-tahun berapa gitu ada nih beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Satu mungkin ini udah biasa lah ya kita dengar. Waktu ada orang pergi ke Taman Safari Bogor. Oke. Iya. Dia masukin sampah ke mulutnya kudanil. Nah, hal kayak gini kan maksudnya sangat disayangkan ya. Nggak usah lah gitu kalau maksudnya berkunjung ke tempat wisata, kalau boleh maksudnya menjaga kebersihan. Ya dia sih menjaga kebersihan mobilnya dia kali ya. Ya, Tapi that is so membahayakan rude ya. Iya. gitu. Melanggar undang-undang perlindungan terhadap hewan. Tuh, Nah, keluarin. kena Pasal lagi berapa kan. coba Kena lihatnya? lagi. Itu melanggar pasti kayak Oh gitu. my, nah kayak gitu tuh Menyakiti, maksudnya membunuh. nggak banget lah gitu. Ya. Maksudnya yang kayak gitu sumber daya manusianya pun harus perlu diedukasi, nggak boleh kayak gitu. Terus ada orang pernah jalan-jalan ke gitu aja kalian nanti takutnya tersinggung ya. Pokoknya ke satu tempat makan di pinggir jalan. Ekspektasinya dia itu ya kalau di sini mah udah terkenal banget lah makanannya murah-murah. Iya. Tahu-taunya setelah dia makan Billnya wow, ya. ini pinggir jalan loh guys, bukan restoran ya. Tapi itu emang yang jadi concern Menteri Pariwisata kita waktu itu kan, karena kenapa di tempat wisata tuh orang lebih milih untuk bawa makanan sendiri gitu Iya. kan. Menghindari kayak gini ya. Dan waktu itu Pak Sandi kalau nggak salah pernah ngomong ini nih bisa mengurangi perputaran uang di daerah itu kan. Maksudnya kita juga kalau bisa wisata ya beli makanan di situ biar menambah ekonomi. Cuma ya gimana ya gitu, ada beberapa tempat yang memang pedagangnya ini nih nggak jujur gitu. Betul. Dan memahalkan sesuatu yang Aji mumpung ya. aji mumpung jadinya. Kan kita juga liburan bukan berarti kita orang yang kaya raya banget kan. Betul. Gitu. Kita juga pengen menghemat budget, pengen tahu kayak di sini makanannya yang khas apa gitu, pengen ngerasain. Tapi kalau misalkan harganya semahal itu ya nggak ada salahnya bawa makanan sendiri gitu. Betul. Iya, ada satu tuh kalau misal kalian ingat yang beberapa tahun yang lalu ini event tahunannya ulang tahunnya ibu kota Jakarta. Oke. Ya sekarang lagi happening ya. Nasi Nasi goreng 100.000, ingat gak dulu? Nasi Aduh. goreng 200.000. Wow, Ya kan? nasi doang Iya. ya. Itu nasinya ini ya. Nah, yang kayak gitu loh, bagaimana kita mau Mahal. ngajak orang tapi dari harga pun sangat di luar nalar ya. Betul. Iya. Ya orang jadi ogah ya maksudnya. Nah, kayak gitu-gitulah. Maksudnya semua pihak tuh harus maksudnya berpegangan tangan, bergandeng tangan biar enak gitu loh. Orang mau wisata ke sana tuh hotel oke, pelayanannya oke, kemudian penerbangan oke, sampai pada makanan-makanannya Betul. oke, Iya. jangan terlalu haji mumpung gitu. Jadi orang nggak kapok. Betul. Karena ada 7 sabta pesona nih guys. Yang terakhir itu poinnya itu ada kenangan. Artinya iya, adalah betul. itu yang membuat orang ketika berlibur ke satu tempat dia pengen datang lagi. Iya. Setuju. Kayak gitu. Ya, gue ada tuh kayak gitu Jogja, selalu mengenang di hati ya. Oh. Jogja itu selalu mengundang untuk datang Datang kembali. lagi. Mana Mas Jogja tadi? Iya. Iya, sepakat sih karena Gitu. sadar apa enggak sih kesuksesan suatu tempat jadi pariwisata itu nggak lepas dari masyarakatnya. Karena masyarakat itu ya kalau tempat kan oke lah, tempat visual ya, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa apa. Tapi kalau masyarakat kan kita berinteraksi nih, apa yang akan kita lihat, kita dengar dan kita kenang itu dari masyarakatnya gitu. Kalau menurut aku kenapa sampai sekarang Bali itu masih jadi spot yang
yang apa ya, yang Paling paling top di favorit top, ya. paling favorit karena sering dikunjungi ya itu karena masyarakat di sana 2016 pun terakhir aku ke sana tuh ya ngerasain banget masyarakat Bali tuh sangat warm, welcome gitu. Iya. Padahal sekarang pemerintah punya banyak destinasi Destinasi baru lain. kan, apalagi Betul. ada 10 Bali baru. Yes. Kenapa belum terangkat gitu? Nah mungkin di sini juga nih peran masyarakatnya, waktunya kayak gimana ya caranya kita bisa menyambut wisatawan gitu. It's kind of possible sih untuk naikin Betul. pariwisata. Nah itu sih, jadi beberapa tempat-tempat yang akhirnya jadi kasus viral ini kan jadi pembelajaran lah maunya bagi kita semua gitu. Kalau Betul. kita mau, apalagi teman-teman anak-anak muda kan, Iya. karena apa-apa sekarang tuh karena handphone tuh udah canggih-canggih, cepet viral tuh cepet Iya. gitu loh. Iya, orang modal kamera doang gini udah rame kan. Iya. Jadi kalau boleh saling menjaga Betul. daripada kamu viral karena negatif, ya mending kamu berusaha viralin yang positif. Betul. betul. Ya Sepakat. enggak sih? Betul, sepakat. So sebenarnya banyak banget yang mau aku obrolin ke Wahyu dan juga Bang MJ, tapi waktu kita udah terbatas banget ini. Mungkin kita akan pikirkan episode-episode selanjutnya ya. Aduh. Kami siap Ya siap mungkin banget ini. bukan di sini, mungkin kan di destinasi lain Yeay. kan. Asik kali Gitu. ya podcast tapi bagian Nah, tujuannya sebenarnya promosi. Destination Talks itu kita rancang kayak gitu. Oh gitu. Kita akan buat ini sebenarnya nggak di dalam ruangan, dan waktu itu kita ada beberapa episode aku wawancarain beberapa orang tuh udah di destinasinya langsung di Mandalika, di mana gitu. Seru banget. Jadi nanti kita akan pikirkan ya untuk next kontennya kita itu bisa We syuting believe di in mana. journey ya. Oke, gitu. So, aku sebagai penutup, pernah nggak sih kita suka banget atau pengen banget ke satu tempat hanya karena nonton film? Ih, pernah lagi. Pernah. Aku pengen banget. Karena waktu itu nonton apa? 5 cm. Sama. Iya nggak sih? Tos lu dong. Tos. Lu ke ini dong, bro, SMR. Yes. Iya, maksudnya Oh. karena nonton doang jadi pengen. Oh, Iya, naik ke belakang setuju, enggak? setuju. Jangan. belum kesampaian soalnya, tapi jadi kepengen gitu loh. Misalkan nonton ini lagi Laskar Pelangi, Oh, Iya. ya di Belitung ya, Iya nggak cantik sih? banget. jadi kepengen. Bang MC pernah nggak Pernah dong. nonton apa? Drakor. Ya Gimana tuh, bener gimana? sih, jadi ke Korea. Sama lagi. Akhirnya gue ke Iya. Hanggang, terus gue ke Myeongdong Place Market. pengen lagi gue. Kayak Ya gitu. kan? Makanya jadi Tebusan. sekarang tuh menurut aku ya film-film itu pun bisa jadi penarik banget untuk kita datang ke tempat itu. Iya. Pokoknya kayak konten yang udah dibuat Bang MJ terakhir aku lihat tentang ipar adalah maut gitu Iya, ya. iya. Dari Seru film loh, mau aja jadi dibahas. konten ya, jangan di sini ya kan. Gue bisa Tapi- lo spill buat antisipasi lo nanti ke depannya gimana. Bang nanti aja Bang. Jangan di sini Bang gitu. Tapi pokoknya menurut aku Ya. yuk kita sebagai anak-anak muda nih, Yes. karena udah melek teknologi juga, udah pintar buat konten yang menarik, karena kita tahu sendiri pasar kita kan. Betul. Yes. So we know gimana cara buat orang biar tertarik. Yuk kita buat yuk konten-konten yang memang seru, yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah-daerah. Sepakat. Apalagi lihat deh, Sepakat. Injurnya itu selalu dapat tempat-tempat yang masih mungkin jarang ya, kayak bagian timur Indonesia. Jadi kita benar-benar butuh bantuan teman-teman semua nih Udah untuk sangat bisa sama-sama nih. memviralkan gitu loh. Boleh, ya. Jadi biar apa? Biar anggaran yang dipakai ke sana tuh sia-sia. Tapi emang perlu diekspor. Iya. Karena kalau kita ngandalin misalnya media doang, Mhm. cetak Iya. elektronik gitu-gitu tuh Udah nggak kesebarnya. zamannya. Iya, kesebarnya lama. Kalau Betul. misalkan dari handphone masing-masing personal kan bakal lebih cepat tuh viralnya. One biasanya. click udah Yes. kan gitu. So thank you. Ada yang terakhir nih untuk menutup, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita di Destination Talks? Apa? Yuk, silakan yuk. Oke, mungkin buat teman-teman ya jangan pernah berpikiran bahwa liburan itu tuh adalah sesuatu hal yang mewah gitu. Kalau zaman sekarang ini Mhm. banyak banget yang bisa diekspor, nggak perlu yang jauh-jauh, nggak perlu ke luar negeri, di dalam negeri pun banyak gitu. Asalkan kalian memang udah niatin, terus teman-teman juga udah kayak tahu nih destinasi kesini berapa nih biayanya. Oke. Itu pasti kind of possible, itu akan mungkin banget. Karena sayang, kita hidup cuma sekali, kita udah beruntung banget lahir di Indonesia. Kalau nggak ngeksplor, sayang Rugi sekali. dong gitu. Rugi dong. Rugi dong. Gitu. Rugi dong. Oke, Bang MJ terakhir. Oke, kalau gue sih terkait traveling sama banget tadi apa yang disampaikan sama Wahyu. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kita butuh itu, kita butuh refresh otak kita supaya kita nggak penat. Dan kemudian yang selanjutnya itu mungkin gue lebih ke condong ke kreativitas kita masing-masing ya, as the young generations.
yang akan melanjutkan roda pemerintahan. Wih, kayaknya mau Roda masuk ya, parpol. lanjutan negara ya. Bisa aja. Iya, Oke. kita kan sebagai anak muda ya kan yang hidup di dalam kecanggihan ini, manfaatkan semuanya dengan baik-baik, share informasi-informasi positif lainnya, salah satu pariwisata ataupun edukasi tentang pekerjaan, Yes. ataupun juga tentang dunia modeling dan fotografi, dan juga tentang edukasi hukum dan lain-lainnya. Jadi manfaatkan itu supaya nanti ke depannya kita tidak menjadi anak muda yang sia-sia, right? Yes. Nah, gitu sih. Tuh, at least kita udah do something positif ya Iya, something kan? positif. Kita bertiga ini punya branding udah beda-beda ya. Kalau misalnya Chris ini, Wahyu ini, dan kita ini. Nah itu tuh kita dapetnya dari awal nggak gampang ya. Benar Iya. sih. Betul. Benar. Iya, dan teman-teman pasti bisa kayak gitu. Oke, thank you informasinya dan sharing-sharingnya Terima Wahyu kasih. dan juga Bang Udah MJ. diundang. Ditunggu ya. Aku seneng banget Iya. sebenarnya, banyak banget ini beneran aku masih mau obrolin, Iya. tapi yaudah kita simpan dulu topik-topik itu untuk di next konten kita. Oke. Oke. So thank you, sukses Terima terus kasih. di karirnya, Amin. You too. di ID Food, You too. kemudian di Pegadaian. Yuk Gitu. kita buat apa nih, sesuatu dong Ya. antara ITDC dengan teman-teman ya kan. Let's Mungkin kita discuss bisa after buat this ya. apa gitu yang seru ya kan. In kolaborasi apa ya asik ya? Boleh lah, nanti kita Boleh bahas lah, lagi. kita akhirin. So, thank you semuanya udah dengerin kita. Jangan lupa saksikan di YouTube ITDC Creating Destination, dan tentunya nanti kita akan tag Instagramnya Wahyu dan Boleh. juga Bang MJ. Mari berteman dan see you. Terima kasih. Salam terima kasih. pariwisata.